Halo semua, welcome back to Jawa Pet and Company. Masih bersama gue Niko. Hari ini kita lagi ada di project kolam koi kita ya. Jadi hari ini kita mau bikin kolam koi project baru lagi. Jadi kita, buat kalian yang nggak tahu, Java itu bukan hanya distribusi, kita bukan hanya toko, tapi sebenarnya kita juga adalah setup company sebenarnya gitu. Jadi setup company kita tuh seperti apa sih? Intinya setup company kita tuh adalah seperti layaknya mungkin kayak tender gitu. Jadi kita tuh selalu ngasih semua spek yang kita punya berserta biaya setup. Kalau di akuarium itu biaya setup kita sekitar 2,5 juta sampai 3 juta per meter. 3 juta per meter, 3 juta di Jabotabek area. Jadi kalian bisa nge-list semua produk yang kalian mau, tambahin 3 juta, itu kalian langsung bisa setup bareng Java Reef. Jadi harga yang kita jual itu 100% adalah harga retail barang-barang yang kita ada di online. Jadi kalian bisa mendapatkan harga terbaik dan juga setup yang lebih terjangkau ya. Oke. Nah, untuk biaya untuk masuk ke dunia kolam ini kita masih baru. Jadi untuk customer kita belum ada banyak ya. Kita baru ada customer itu awal itu Orange Grove. Dapat pertama langsung yang cukup besar. Hasil masih sangat-sangat oke karena sesuai spek, bersih, nggak ada masalah, enak dilihat ya. Untuk publik itu udah rekor. Kita dapat lagi yang lebih besar lagi itu di restoran Angke. Dan kita ada beberapa, kita mulai project-project kecil juga ya, seperti yang kalian lihat di sini, nanti di stock shotin aja. Dan habis itu kita ada beberapa lagi lah di Peak, itu lagi ada beberapa project. Oke. Nah, hari ini kita ada sedikit restorasi kolam. Jadi buat kalian yang punya kolam juga kita bisa melakukan restorasi. Nanti Ivo akan bantu coating. Ini adalah kolam lama yang ada, contoh kolam lama yang ada, dan ini direstorasi menjadi kolam yang lebih baru. Di depan kalian gue mulai dari sini nanti ya. Oke, ini yang kita lagi bangun, ini kedalaman sekitar 2 meter sampai ke tiang ya. Jadi dari dataran ini sampai ke sini tuh ada 2 meter. Nanti di sini itu akan dibangun filter kurang lebih 6 chamber. Jadi saat masuk nih, pertama kali masuk nih jadi collecting chamber. Nanti dimasukin ke dalam sini pastinya. Collecting chamber ini kosong, nggak pakai apapun ya, nggak kayak di toko, karena di toko itu kita nggak ada tempat. Oke, memang seharusnya collecting chamber itu kosong, tidak memiliki filter apapun. Oke, jadi ini collecting chamber pertama, kedua ini nanti RDF. RDF yang dipakai di sini kemungkinan besar kalau nggak yang 30 itu yang 50 ton. Jadi ini RDF kita yang baru, ada di sini nanti. Jadi dari masuk dari sini collecting, masuk ke RDF ya. Nanti habis itu masuk ke sebelah sana, itu media. Jadi media, pompa, masuk lagi ke dalam ya. Gua nggak tahu pompanya bakalan di sini atau di sini ya, sebelah sana ya. Jadi ini masuknya begini, kemungkinan besar begini, baru di tengah ya mungkin ya. Tengahnya mungkin jadi mungkin muternya begini nih nanti nih. Baru tengah sini jadi pompa dan collecting chamber ya. Nah, pompa yang terakhir ini nanti standar ya, UV yang dipakai. Jadi kita ngomongin step by step. Collecting chamber, ini kita mau menggunakan surface skimmer, lu lihat sendiri ya. Ini pipa out ya. Pipa out ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 4 innya, ada 7. Oke, jadi terdiri dari 3 unit yang di bawah ini, 3 unit bottom drain. Habis itu ada 4 unit surface skimmer ya. Surface skimmernya ada 4, mungkin ada 1, 2, 3, dan 4 ya di ujung sini ya. Jadi ada 4 surface skimmer. Total tonase ini panjangnya sekitar 3,5 meter. Ini 3,5 meter. Lebar dalam 2,5 meter. Terus ada siku begini. Kemarin ini tajam ya. Setelah gua coba ngobrol sama orang pemain koi kayak Ivan dan yang lainnya, disuruh bikin lebih L lah ya. Jadi lebih rapi. Nah, habis itu ini sama. Jadi ini kurang lebih dia ini 2 ton, 20 meter persegi lah begini nih. Habis itu dalamnya 2 lah. Cuma nanti mungkin realitanya mungkin kita akan bikin 1,80 meter. Karena surface skimmernya kita agak rendahkan biar nggak terlalu nyiprat lah. Jadi sekitar 1,80 meter atau 1,60 meter gitu. Kurang lebih kalau sampai dalam sekarang ini sekitar 20 kali 2, 40 ton. Dengan chamber sekitar kurang lebih itu 3,5 kali 3,5. Mungkin sekitar hampir 15 sampai 16 meter kali 2, 32. Jadi kalau total kolam ini mungkin sekitar ya 60-an sampai 70 ton ya kolamnya ya. Tapi kolamnya sendiri 40 ton, tapi nanti akan kita potong 0,5 meter, maksudnya surface skimmernya biar kurang lebih kapasitasnya jatuh tetap di 50-an atau 60-an ton something ya. Oke. Pertanyaan pertama apa, Ji?
Oke, kenapa nomor 1 pipanya bottom drainnya banyak? Nomor 1 drainase kita ada di surface skimmer dan bottom drain karena ini seperti yang kita main ya, kita akan mengejar yang di sini tuh 5 kali turnover sebenarnya. Jadi pertama kali itu pompa yang kita pakai cukup relatively kecil. Jadi di sini tuh kita pakai pompa Aqua Dream. Ya, nanti kita akan kasih tahu juga di video ini kenapa menggunakan Aqua Dream pilihan kita. Jadi kita pakai pompa Aqua Dream 13.000. Itu nanti di setiap satu ini satu. Jadi kita nggak pecah lagi kali ini. Jadi 13.000 1, 2, 3, 4. Nah ini baru sekitar 52.000 liter nih. Untuk menjadi 5 kali lipat berarti kan akan membutuhkan 250.000. Gimana caranya? Nanti di depan sini kalian lihat di sini. Ini akan nanti ada 2 bucket shower. Oke. 2 bucket shower ini nanti kita akan pakai kurang lebih Jebao 50.000 2 unit. Jadi nanti 100.000 liter per jam nih jatuh. Just. Oke. Nah dalam waktu cepat setelah kolam ini mulai mature, target kita adalah kita akan datang pompa lagi yang baru nanti nextnya tipe Aqua Dream kalau nggak salah itu nanti di kurang lebih yang di 22.000. Jadi 22.000 jadi 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan upgrade semua. Jadi kurang lebih 84.000 tambah 100.000. Jadi ada hampir 184.000 nanti. Ini putaran. Tapi kita lihat lah gitu. Perlu nggak sampai sebesar itu kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas dengan 184.000 itu mencapai hampir 4 sampai 5 kali kapasitas kolam yang harusnya mungkin 60-70 ton dengan kapasitas kurang lebih 184.000 sampai 200.000 liter per jam ya di kolam ini. Oke, jadi targetnya airnya bersih, jernih dan tidak ada kebutuhan untuk merawat air berlebihan selain untuk nonton kolam koi. Apa lagi kok? Oke, nanti media yang dipakai nanti kita pakai Neo Media standar karena Neo Media udah cukup sering dipakai di koi sekarang ini. Hasil juga cukup relatif memuaskan. Neo Media cukup banyak nanti di sana. Biar airnya kelihatan jauh lebih bersih aja sih. Karena ini nanti depannya kaca semua guys. Jadi nanti kaca nih. Ini besi ditinggi, ini kaca lagi, ini kaca gitu. Jadi full kaca. Jadi melihatnya harus lebih enak lah gitu. Untuk mengatasi air nggak gampang hijau, di sini pakai UV aja sih sebenarnya. Jadi kita nanti akan di sini menggunakan UVC dari Vivaria yang memang sebenarnya bagus banget karena dalamnya itu menggunakan Philips tuh kurang lebih kita pakai kemungkinan besar tuh sekitar 155 watt lah di kolam ini gitu. Jadi tiga pipe ya. Jadi dengan 155 watt harusnya kolam ini udah lebih dari nggak bermasalah lah gitu. Dan nanti chiller yang dipakai ini juga sama ya. Ini kemungkinan besar chiller yang kita pakai itu sekitar 6 PK nanti. Gini, sebenarnya banyak yang nggak paham mengenai lampu UV celup dan lampu UV yang berbotol gitu ya. UV celup itu sebenarnya membunuh bakteri baik ataupun buruknya tuh lebih sedikit. Tugas utama lampu UV celup itu lebih sebenarnya membunuh fitoplankton karena dia di air jauh lebih banyak sebenarnya. Jadi biasa dia mati duluan itu fitoplanktonnya. Perlu nggak? Menurut gua sih dengan outdoor tanpa UV pasti akan tetap green water ya. Jadi harus tetap digunakan UV selama kita menggunakan kolam yang outdoor ya. Jadi untuk konsep terakhir intinya nanti di atas ini kemungkinan besar tuh yang di belakang itu akan dicor abis ya. Jadi akan dinaikin seluruhnya. Si pohon-pohon yang kecil-kecil di luar sini tuh mau kita cabut ya intinya. Nanti kurang lebih akan ada, gue nggak tahu ya, antara fake batu lagi yang akan dipasang di sini. Tapi Kambojanya sih emang berharap nggak dicabut ya. Jadi mungkin ini akan kasih fake batu atau mungkin relief ya jatuhnya. Pakai relief itu kalau kalian nggak tahu itu adalah art menggunakan semen. Nah, reliefnya itu nanti akan kita pakai, sebenarnya ini akan jadinya jungle style ya. Jadi jungle style itu pakai pohon-pohon kayak jungle kayak gitu tuh. Kalau kalian lihat tanaman-tanaman jungle yang ada nanti di Indonesia. Jadi kita akan bikin nih kesannya kayak di jungle kecil lah gitu. Jadi di atasnya ini jungle, terus air terjun masuk, air terjunnya baki shower kita tutup pakai tempelan kayak batu yang kayak di toko biar manis gitu. Nah, habis itu kita akan lepas area ini. Jadi tetap kita punya target, kita punya pond berbeda sama yang lain ya. Pond kita itu strictly memang buat competition koi, tapi naturalnya harus dapat gitu. Jadi ini adalah kolam, nanti dalamnya juga ikan kompetisi yang natural. Nah, dapat kompetisinya dapat, looknya dapat, hasilnya juga harus dapat gitu. Jadi ini balance pond ya. Jadi buat kalian yang memang suka memiliki kolam yang ikan yang menggunakan kompetisi,
dan juga ada sedikit artwork di dalamnya. Memang nggak bakal major ya, kayak di dalamnya banyak batu, karena nggak mungkin. Karena kalau kita main kompetisi koi kan, koinya yang menjadi daya tariknya sendiri gitu. Cuma kalau kalian tetap mau ada artworknya, hasilnya bagus, competitionnya oke, kalian juga bisa menggunakan jasa kita Java Aquarium Setup ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih prima. Oke, itu dari gua aja untuk mengenai pond baru yang lagi kita bikin. Mudah-mudahan nanti kita akan kasih update-nya kalian di dalam waktu cepat, pembetulannya seperti apa. Dan kita juga nanti ada di pick juga yang kolam kecil ya, Po ya? Sekitar berapa? 30 ton. 30 ton yang sedang kita bikin juga. Mudah-mudahan hasilnya juga akan luar biasa buat kalian semua. Oke, thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Thank you, take care, and bye-bye.